Sambut dengan senyuman. Agak memaksa sedikit lama benar ya? Ya, selamat siang. Semangat dah ibu-ibu. Semangat. Semangat. Ya. Harus semangat. Masa semangatnya semangat? Iya. Jadi kita nih Jumintan Iya Bang. bersama-sama Pak Gubernur, bersama juga ibu-ibu, masyarakat hampir di mana saja yang tumpah ruah kemari. Nah, kita mau cerita-cerita tentang pemilu. Iya betul. Dan tanggal berapa pemilu? Ayo tanggal berapa? Bukan ibu-ibu itu yang kutanya kau. Aku tahu Bang. Tanggal 9 April. Iya gitu. Kira-kira apa nih yang dilakukan Pemprov Sumut untuk mengatasi hal ini nih, Pak Gatot? Ya, jadi tren atau kecenderungan menurun partisipasi pemilih mestinya harus dilihat dari sudut pandang yang positif. Dalam artian khususnya bagi para caleg, bagi para pengurus partai politik. Yang saya maksudkan positif adalah karena memang harus diakui sekarang masyarakat agak ada kecenderungan tidak percaya kepada partai-partai politik dan para calegnya. Dengan demikian, saya ingin mengajak dan mengingatkan masyarakat, pemilu ini biayanya besar. Lalu biaya yang besar itu dari mana? Dari negara, dari pemerintah. Negara dan pemerintah ini dari mana? Dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga kalau kemudian kita tidak mau menyoblos, maka sebenarnya yang merugi kita sendiri. Kenapa? Karena dalam bahasa agama ini namanya mubazir, ya kan? Provinsi Sumatera Utara. Tapi ngomong-ngomong, Jumintan mau nyapa dulu ini. Ada Bapak Mulia Siburea. Beliau adalah Ketua KPU Sumatera Utara. Selamat siang Bapak. Kalau Bapak saja yang di luar komunitas seperti yang tercopot, apalagi kami. Ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dipertemukan, umumnya masyarakat Sunggal, khususnya keluarga besar Bayu Pertiwi, berjumpa dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara dan sekaligus Assalamualaikum Pak Ketua KPU yang ada di telepon ini ya. Sudah ada Boru Sihaan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Ini semangat ini suaranya nih Mas. Ini hujan aja nih hujan. Oke Ibu. Ayo terus Bu. Terus. Pak ini hujan ada yang ketua lu ikuti perkembangan bapak lo. Kemana dia bapak? Ku ikuti kerja bapak. Oh. Selalu mengikuti perkembangan. Kita Sumatera Utara ini Pak. Ini kan kita kepada Ibu Siahaan tadi, ya bagaimana supaya seperti acara yang di Bayu Pertiwi ini adalah bagian dari pemilih cerdas. Jadi pemilih cerdas itu adalah kenali dulu calonnya, kenali partainya, baru kenali juga profilnya, baru kemudian diberikan hak suaranya pada tanggal 9 April 2014. Jadi kita tidak Apa hendak kau cakapkan sama Pak Gubsu? Saya ingin bertanya kepada Pak Gubsu, apa sih fungsi pemilu bagi pemuda seperti kami ini? Karena kan banyak yang awam tidak mengerti, banyak yang golput, anak muda seperti kami ini. Kenapa pemilu di Indonesia tidak dilaksanakan secara serentak? Kenapa harus terjadi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden? Menurut saya itu pemborosan waktu dan juga dana. Itu juga membuat para masyarakat jenuh ataupun malas untuk datang ke TPS. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kita optimis, kita yakin bangsa dan negeri ini akan menjadi bangsa yang besar jika anak mudanya seperti Teguh dan Andini. Tepuk tangan untuk Teguh dan Andini. Artinya sudah mulai mengerti tentang posisi pemuda. Karena saya ingin mengingatkan para pemuda, Soekarno, founding fathers bangsa ini pernah berkata, Soekarno perlu dan cukup 10 pemuda. Karena Soekarno pernah menyatakan, berikan aku 10 pemuda yang dengan 10 pemuda itu
saya akan guncang dunia. Tentu pemuda yang seperti apa? Pemuda yang seperti Teguh, pemuda yang seperti Andini, yang punya orientasi dan visi masa depan yang clear, yang jelas. Persaingan kita tidak lagi hanya antar warga negara Indonesia saja, tapi sudah terjadi persaingan antar warga dunia. Khususnya sementara itu peran pemuda yang selama ini cenderung, peran pemuda yang selama ini identik dengan kritis, dinamis, itu harus menjadi pemilih yang bisa mengajak seluruh masyarakat untuk ikut memilih pada 9 April yang akan datang. Pada tahun 1999, tingkat partisipasi pemilih itu sekitar 92%. Kemudian pada pemilu tahun 2004 menurun dari 92% menjadi 82%. Kemudian begitu juga dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 2009 kemarin, tingkat partisipasi pemilih menjadi menurun menjadi tingkatnya 71%. Ya, salah satunya faktornya adalah terlalu sering penyelenggaraan pemilu di negeri ini. Misalkan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati wali kota, kemudian pemilu legislatif. Lalu ingin saya bertanya kepada Bapak bahwasannya krisis PLN akan segera usai. Ternyata pada saat ini juga PLN tidak ada baik-baiknya, seperti sakit minum obat 3 kali sehari, Pak. Jadi kami sebagai Apa yang Ibu cakapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Bapak Gubernur. Yang mau saya tanyakan begini, Pak, kenapa waktu pemilihan banyak yang tak dapat kartu suara di Kompleks Sukamaju? Terima kasih Pak Gubernur, Ibu Asih dan Ibu Ayu Saragi, khusus kepada Ibu Ayu Saragi. Kenapa pada waktu pemilihan tidak dapat suara? Jadi begini, nanti pada tanggal 9 April 2014 mendatang, sekarang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, bahkan DPRD kabupaten kota. Nah, jika nanti Bapak Ibu sekalian tidak memiliki panggilan seperti C6, ya, ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, KPU telah melakukan regulasi berkaitan dengan bisa menunjukkan identitas pada hari H. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mulia. Jadi terkait dengan Bu Asih masalah listrik, ini tidak hanya menjadi masalahnya Bu Asih, tetapi juga masalah dan menjadi pusingnya gubernur juga, loh. Karena pusingnya Bu Asih adalah pusingnya gubernur. Saya ingin menginformasikan kebutuhan listrik Sumatera Utara itu 1.700 megawatt. Sementara yang kita punya baru di angka sekitar 1.200 megawatt. Belum lagi program yang tadi saya sebutkan, pangkalan susu dan yang lainnya. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah jalan. Ini juga lagi-lagi terkait pentingnya pemilu ini, memang harus memilih calon-calon yang terbaik agar mereka nanti kemudian bisa memperjuangkan program-program pembangunan yang menjadi keinginan dari masyarakat. Satu diantaranya adalah tadi pembangunan jalan di daerah mana, Bu? Asih, Tanjung Selamat. Tapi kepada Ibu, kami juga ingin menginformasikan tanggung jawab pembangunan jalan itu ada tiga, Bu, ya. Ada yang jadi tanggung jawabnya pemerintah pusat, ada yang jadi tanggung jawabnya pemerintah provinsi, ada yang jadi tanggung jawabnya pemerintah kabupaten. Kalau yang di Tanjung Selamat mestinya adalah tanggung jawabnya Kabupaten Deli Serdang. Yang menjadi tanggung jawab yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Majelis Sakinah. Terima kasih. Memang SMS pertama yaitu gimana cara mengantisipasi kecurangan yang terjadi dalam pemilu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada adik yang meng-SMS ini, berkaitan dengan nanti rekapitulasi penghitungan suara, kita bisa untuk memfoto nanti KPPS pasca penetapan rekapitulasi ditantangani oleh KPPS, nanti akan ditempelkan di dinding berapa hasilnya. Kemudian kita masyarakat publik bisa untuk memfoto ini. Yang pertama. Yang kedua, nanti C1 itu langsung di-scan, hasil dari C1 ini di-scan, disiapkan alatnya dari KPU, langsung kemudian di-scan kepada KPU kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, khususnya se-Indonesia. Kemudian untuk memajukan negara kan pakai pemilu. Kalau untuk memajukan saya dan teman-teman, gimana Pak? Bisa saya jawab, terima kasih. Saya ingin menginformasikan, saya juga dulu alumni SMK, jurusan bangunan gedung. Jadi artinya SMK bisa. Karena sekolah di SMK, ini ada bersama kita Ustadz Latif Khan. Beliau adalah Ustadz, tapi juga dari SMK. Karena beliau adalah SMK Ekonomi, SEMEA. Dulu saya adalah SMK jurusan bangunan gedung. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa seperti jawaban Satria Prawira, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang mampu merubah kita adalah kita sendiri. Dengan cara apa? Semangat untuk melakukan perubahan, bekerja lebih cepat, bekerja keras, bekerja cerdas, tetapi juga dibantu dengan doa. Karena kalau jangan lupa nyoblos nanti tanggal 9 April. Itu dia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua di Sumatera Utara ini. Ya, hari ini terpaksalah kita berpisah sekejap. Tapi berjumpa lagi kita nanti kapan-kapan lain waktu. Yang penting tanggal 9 April itu datang kita. Ah, itu dia kan.